Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Raya Bani Umar, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita terutama yang hadir di majelis ini dan juga siapapun saudara-saudara kita yang masih menikmati hidayah, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat dan karunia yang paling besar. Karena yang membedakan, memang ada perbedaan yang membedakan kita dengan saudara-saudara sesama manusia yang lain. Salah satunya adalah akidah, di mana kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Di antara saudara-saudara kita mungkin bisa seirama ketika berbicara tentang Tuhan, tetapi yang keduanya itu lebih spesifik lagi, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ada yang hanya sampai kepada Tuhan saja yang Maha Esa, tetapi Rasulnya enggak. Nah, kita ada dua itu. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita juga bersalawat, senantiasa mendoakan, walaupun Rasulullah ini sudah dijamin masuk surga. Yang terbaik dari makhluk yang pernah Allah ciptakan adalah Rasulullah. Jadi tidak boleh di antara kita ada yang bermimpi lebih baik dari Rasulullah, tidak bisa. Kalau mau mengikuti silahkan, semaksimal mungkin kita bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi untuk melebihi, bahkan menyamai, saya kira juga tidak mungkin, ya. Mungkin. Karena itu pernah sekelompok orang ingin bersaing dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah puasa Senin Kemis, kita puasa Ad-Dahr. Ad-Dahr artinya tidak berhenti. Padahal puasa yang disahkan oleh Rasulullah SAW maksimal puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Tapi ini orang ini pokoknya kita supaya mendekati, menyamai atau mendekati ibadah daripada Rasulullah SAW. Ada lagi, Nabi kan tahajud tidak sepanjang malam, sepertiga saja. Ada tidurnya, ada sholat tahajudnya. Kalau begitu saya akan tahajud sepanjang malam, mulai dari isya sampai subuh. Ada lagi satu, katanya walaupun Nabi ini banyak ibadahnya, tapi kan beliau masih beristri. Beliau masih beristri. Saya mau ceraikan semua istri saya hanya mau fokus ibadah. Tiga-tiganya nggak boleh sama Rasulullah, nggak boleh.
sayalah yang paling takwa, kata Nabi. Sayalah yang paling takwa di antara kalian. Yang paling dekat kepada Allah itu saya. Tetapi saya masih sholat tahajud, saya juga tidur. Saya juga masih beristri. Dan saya juga berpuasa, dan juga ada hari-hari di mana saya tidak berpuasa. Jadi inilah keistimewaan ibadah umat Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin kembali lagi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kitab Ihya Ulumuddin ini karena terlalu luas, sudah diringkas sebenarnya ya, dalam bentuk kitab Mau'izatul Mu'minin ya, min Ihya'i Ulumuddin. Jadi sudah diringkas oleh beliau pengarang kitab ini, sehingga untuk kajian yang rutin tapi tidak intensif, sebaiknya kita membaca kitab Mau'izatul Mu'minin. Tapi kalau kajiannya memang panjang, lama, dan long term atau long time, itu kita bisa membaca Ihya Ulumuddin. Setelah membahas mengenai ibadah, salat, rukun Islam, salat, syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji, kemudian beliau membahas tentang keutamaan Al-Quran. Nah, kita sebagai umat Islam, selain tadi yang kita sebutkan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sebenar-benarnya ya. Jadi mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita harus berbangga, kita harus senang, yakin bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan dalam syariat Islam, itulah keimanan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Mengapa? Pertama, okelah, ketuhanan yang Maha Esa, semua ke situ. Tetapi yang Maha Esanya ini seperti apa? Kalau al-Islam itu jelas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ada sifat-sifatnya yang jelas. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah ini tidak bisa dilihat, tapi dia mampu menjangkau semua penglihatan. Jadi tidak bisa diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol, patung lah, gambar lah, apalah. Yang kedua, bahwa penjelasan tentang dirinya. Jadi Allah ini, Bapak Ibu sekalian, pasti memperkenalkan diri kepada makhluknya, memperkenalkan diri. Jadi salah satu tujuan mengapa Allah menciptakan alam semesta adalah karena Allah ingin memperkenalkan diri kepada makhluknya ya. Perkenalan Allah melalui Islam itulah perkenalan yang terakhir. Perkenalan yang terakhir, Khatamul Anbiya. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dulu mungkin memperkenalkan sebelum diutusnya nabi-nabi, tetapi informasi yang paling anyar, informasi terbaru adalah yang ada dalam Quran. Tentu logikanya mengatakan informasi terakhir pasti lebih terupdate daripada informasi sebelumnya. Nah, ternyata beberapa saudara kita itu masih kekeh, pokoknya nggak apa-apa, silahkan saudara mau yang baru, kami tetap yang lama gitu kan. Nah, logikanya kan kalau sudah ada keluaran Innova Reborn ya, mengapain masih pakai apa itu, yang apa namanya Pak, yang kotak-kotak zaman dulu itu ya, seperti itu kira-kira ya. Sudah ada inovasi terbaru masih
bertahan kepada yang jadul, padahal informasi yang paling lengkap ada dalam Al-Quran. Nah, jadi sangat kita mensyukuri Bapak Ibu sekalian bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci yang bernama Al-Quran. Al-Quran inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, sumber dari segala hidayah, bahkan sumber dari segala, dalam tanda petik, sumber dari segala ilmu pengetahuan. Allah menspesialkan umat Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Quran ini tidak ada kesalahannya. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Dari depan, dari belakang, sebelum dan sesudahnya, tidak ada al-batil sedikit pun. Ini salah satu mukjizat daripada Al-Quran. Tidak ada edisi revisi. Bapak kalau baca karangan manusia setelah terbitan pertama, terbitan kedua itu ada revisinya. Ini salah ketik, ini salah titik dan sebagainya. Itu ada. Al-Quran tidak ada. Mau dicetak berkali-kali, mau berapa kali, enggak. Bukan hanya teknis tapi substansi, ya. Apa isinya? Antara lain al-qasas, kisah-kisah. Kenapa kisah-kisah? Supaya ahlul iftikar, orang-orang yang mau berpikir, mau dan mampu untuk menjelaskan i'tibar, pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah itu. Salah satu pelajaran yang paling membekas dalam diri manusia adalah pelajaran melalui kisah. Ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Ini peristiwa Bani Israel, peristiwa kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, semua umat-umat terdahulu, baik pun yang soleh seperti Luqman maupun yang bobrok seperti Fir'aun, itu ada kisahnya dalam Al-Quran. Supaya apa? I'tibar, kita bisa mengambil pelajaran. Ada di sini. Kemudian fasalatihi minal ahkam, dalam Al-Quran ini Bapak sekalian, disitulah Allah menjelaskan yang halal dan haram. Disitulah Allah menjelaskan prinsip-prinsip akidah. Sayalah Allah, nih kata Allah. Allah lah yang memiliki segala kerajaan. Qulillahumma malikal mulk, katakan Muhammad, wahai Allah, rajanya segala raja. Karena dulu itu walaupun desa, raja juga, raja kecil, kecamatan raja, kabupaten raja, suku-suku raja, semua raja. Makanya qulillahumma malikal mulk, rajanya segala diraja. Allah ketika kita membaca Quran, disitulah Allah memperkenalkan diri. La ilaha illa huwa, tidak ada yang lain. Al hayyul qayyum, ya, hidup, maha menghidupkan, maha meluruskan. Disitulah hukum-hukumnya. Hukum berbakti kepada orang tua, bagaimana bersikap kepada anak yatim, bagaimana menyantuni fakir miskin, bahkan bagaimana bergaul dengan musuh, ada semua dalam Quran. Nanti sunnah Rasulullah menjelaskan lebih rinci lagi, tapi dasar-dasarnya ada dalam Al-Quran. Al-halal wal haram,
Kalau kita tidak diajari Bapak Ibu sekalian, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan, maka kita akan makan apa saja. Lihatlah itu, beberapa kalangan karena tidak ada aturannya, semua dimakan. Kucing dimakan, tikus pun dimakan, apa lagi? Semua dimakan. Tapi Al-Quran membatasi, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ada yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Dalam hadis kadang-kadang tidak semua, karena jumlah binatang sangat banyak, maka hanya ciri-cirinya saja. Kalau binatang buas ada taringnya, jangan dimakan. Binatang burung, ya, burung kaki dua, ada sayapnya, kalau ada cakarnya yang dipakai untuk ini jangan dimakan. Gitu. Binatang yang jorok-jorok jangan dimakan. Gitu. Luar biasa menjelaskan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Kalau tidak begitu kita makan semua. Karena kalau sudah dibumbui, kira-kira rasa kucing dengan kelinci udah mirip-mirip itu kalau dibumbui. Tapi ada larangannya, bukan hanya soal rasa, harus dibatasi. Makanya kita juga sebenarnya Bapak Ibu sekalian tidak perlu berdebat mengapa kucing dilarang. Oh karena begini. Boleh, tapi bukan itu, ada dalilnya melarang. Mengapa khinzir bab 1 anak-anak itu bab 1 itu nggak bisa dimakan? Nggak usah mengatakan karena itu ada cacing pitanya, ada begininya. Nanti dibalikin, buktinya di sana sehat-sehat saja, bahkan pinter, seger, makan bab 1. Jadi bukan itu. Allah sudah ini boleh, ini tidak boleh. Kalau tahu sebabnya yang benar silahkan, tapi tanpa tahu sebabnya juga jangan. Ya. Fahuwa diya'u wan nur. Al-Quran inilah cahaya, penerang jalan. Nah ini lebih abstrak Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tidak mengalami yang namanya fase apa itu, apa sih anak sekarang gabut, gabut, lagi apa, seakan-akan di mana jalan yang mau kita tempuh buntu, mau geser ke kiri tidak bisa, mau ini tidak bisa. Cobalah kembali kepada Al-Quran, cobalah baca Al-Quran, karena itu menjadi cahaya, itu menjadi solusi dari kegelapan hati, penyakit hati. Bacalah Al-Quran. Bahkan kegelapan yang menimpa manusia dicontohkan dalam masyarakat Arab Bapak Ibu sekalian. Ingat Umar radhiyallahu anhu itu selalu pernah ditanya oleh sahabatnya, temannya, wahai Umar, Anda ini kadang menangis tiba-tiba, kadang tertawa tiba-tiba, mengapa begitu? Kata Umar, kalau ingat zaman jahiliyah dulu, sebelum datangnya Al-Quran, sebelum datangnya Rasulullah, saya itu pernah membuat Tuhan dari kue, dari roti, ditepung, dimasak, jadi Tuhan, disembah, habis disembah dimakan. Jadi yang pernah makan Tuhan itu Nabi Umar, sahabat Umar. Kalau dia ingat ketika membunuh bayi perempuannya karena malu, itu menangis. Bi ayyi zambin kutilat, karena dosa apa bayi-bayi perempuan itu dibunuh. Jadi kehidupan sebelum datangnya Islam sangat gelap. Orang tidak tahu mau beristri nih ibu-ibu ya, itu tidak ada batasannya ya. Bahkan ketika Islam pun datang, tetapi yang tidak mau mengamalkan Islam itu sampai 100 ya. Saya tidak tahu cerita-ceritanya Bapak kalau membaca, ada buku cerita zaman dulu namanya Alif Laila wa Laila, 1001 malam. Isi itu kadang-kadang satu raja itu 1000 1000 pendampingnya.
Padahal Islam itu maksimal 4, maksimal 1 saja katanya, fawahidah. Jadi sebenarnya boleh juga kita bilang yang harus paling bersyukur itu perempuan dengan datangnya Al-Quran. Laki-laki tidak bebas lagi, ada yang 20, ada yang 15, tidak bebas lagi. Walaupun sebaiknya fawahidatan, cukup 1 saja. Wabihi an-najatu minal gurur atau al-garur, al-gurur ya. Tipu-tipu itu tidak ada lagi. Kita ini, Bapak Ibu sekalian, kalau bukan karena Al-Quran, kita bisa tertipu dengan dunia. Tertipu kita. Bahwa apa? Ya. Yang namanya kehidupan ini, segala sesuatu sekarang ini ya, Bapak Ibu sekalian, dihitung, diukur dengan materi. Oh, ini sukses, rumahnya bertingkat. Ini sukses, mobilnya berkilau. Kita kan kadang-kadang begitu kalau lupa. Oh, inilah orang paling hebat, saya juga harus bisa. Penghormatan kita kepada manusia itu lebih kepada apa yang dia miliki, padahal bukan itu. Kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bukan performance ya, penampilan apa yang kita miliki, bukan itu yang dilihat Allah, tetapi al-qalb. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bagus takwanya, bukan yang paling bagus bajunya ya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi eselonnya, bukan itu semua. Kalau kita tidak menghayati ayat itu, kita tertipu. Orang yang paling mulia itu adalah penguasa, presiden, gubernur. Wah, ini paling hebat. Kalau perlu kita nyembah. Ya kan dulu kan begitu Pak, waktu raja-raja itu si abdi-abdi itu nyembah itu. Ya karena banyak bisa kita tertipu. Apalagi banyak yang berpendapat selagi hidup nikmati kehidupan. Kenapa? Karena setelah mati tidak ada lagi kehidupan. Itu. Padahal ada, akan tujza, ada hari nanti di mana kita semua dihisab. Kita semua nanti akan diperhitungkan amal. Kalau tidak begitu tertipu kita. Kalau sudah tertipu tidak ada lagi. Jadi jangan kita begini Bapak Ibu sekalian, saya kan tertipu ya Allah, saya tertipu oleh dunia sehingga saya berfoya-foya, berhura-hura, tidak sempat ibadah, tidak sempat infak sedekah, maka ampunilah saya. Loh, bukankah ini kata Allah, insya Allah kira-kira begitu ya, bukankah sudah ada Rasul, bukankah sudah ada kitab, bukankah sudah ada guru, sudah ada ulama. Sama dengan sekarang, kalau kita tertipu investasi, jangan berharap uang kembali, tidak ada itu. Ya tertipu saja. Sulit untuk mendapatkan kembali investasi kalau kita tertipu karena kesalahan sendiri. Biasanya orang tertipu kenapa? Karena ingin untung banyak. Wah, di situ kalau kita naruh duit, nah kembalinya 15%. Kalau kita nabung di bank hanya 4%. Kalau di situ 15%, siapa di situ? Ah, nanti nipu. Enggak, itu buktinya. Nah, biasanya investor begitu sudah ngasih bukti tuh. Satu yang di siapa dulu itu? Indra Ken itu dikaya-kayain kayak itu. Suruh foto-foto. Foto mobil mewah, rumah mewah supaya orang ikut. Akhirnya semua tertipu. Kalau kita tertipu di dunia, sama tadi kasusnya. Jangan berharap dikembalikan hasil tipuannya itu, enggak. Jadi usahakan jangan tertipu ya. Dan
Al-Quran termasuk ajaran-ajarannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna zikra, kami yang menurunkan az-zikr, peringatan itu kami yang turunkan, kata Allah. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya, dijaga oleh Allah. Jadi memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berdoa waktu perang Badar, ya Allah, kalau kami kalah pada perang ini, maka saya khawatir, itu populer dulu itu ya, tidak akan ada lagi yang meneruskan agama ini, tidak akan ada lagi yang beribadah kepadamu. Tapi ini adalah doa ya. Sebenarnya ya. Tapi ini karena memang Nabi pada waktu itu ya. Kalau sekarang insya Allah kita berjuang, tetapi dengan keyakinan bahwa perjuangan kita tidak akan gagal. Kita berjuang dengan keyakinan bahwa perjuangan kita tidak akan gagal. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang turunkan az-zikr ini, aturan-aturan ini, peringatan ini, dan kami yang akan menjaganya. Bahkan nanti sebobrok ini, kata-kata Bob, serusak apapun suatu masyarakat nanti, pasti akan ada sekelompok orang yang mesti mempertahankan. Dan itu bukan hanya Allah, tapi kita. Ini kata Allah, kalau kami itu inna, berarti itu Allah dengan dukungan atau bantuan makhluknya. Jadi beda Pak. Kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan nahnu dengan mengatakan ana. Kalau Allah mengatakan ana, itu benar-benar sendirian dengan zatnya. Tetapi kalau Allah menggunakan nahnu, dibantu. Makanya ya, imam-imam kita di sini kan hafal Quran. Yang menjaga kenapa Al-Quran ini murni, tidak ada perubahan sepanjang zaman, adalah karena adanya para penghafal Quran. Alhamdulillah, salah satu mukjizat Al-Quran itu tidak sulit dihafalkan. Kalau Bapak mau menghafal Quran, bisa itu. Nah, tentu mungkin untuk sampai 30 juz agak-agak ya, agak-agak telat agak-agak telat ya. Kalau mau dari remaja, dari anak kecil, itu bisa. Jadi perpaduan antara teknologi kemudian para penghafal Quran ditambah Allah sendiri yang berkomitmen menjaga Al-Quran, udah insya Allah agama kita ini akan tetap murni ya. Wa min asbabi, dan tetapi Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga Al-Quran ini tetap dalam hati kita, tetap dalam kalbu kita ya, perlu istidamatu tilawatihi. Nah, saya kira ini intinya Bapak Ibu sekalian, bahwa agar Al-Quran ini tetap terjaga, meresap di dalam hati kita, perlu kita istidamatu tilawatihi ya. Istidamah itu artinya kontinuitas membacanya. Nah, mungkin kita perlu bertanya, dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan, apakah kita mengaji? Nah, itu dia. Apakah kita punya, apa istilahnya Bu, target harian, target mingguan, target bulanan? Harus ada itu. Kecuali kalau memang hidup kita tiada hari tanpa Al-Quran, itu tidak perlu lagi. Kenapa? Karena rasa-rasanya kalau belum membaca Quran hari itu ada yang kurang. Nah, kalau sudah begitu itu sudah top. Jadi ibarat satu hari itu kalau belum mengaji, belum baca Quran, rasa-rasanya ada yang kurang begitu. Nah, itu sudah berarti menjiwai
Al-Quran sudah masuk ke dalam proses dirinya, ya. Tetapi jangan sampai kita hanya mengaji sekali dalam setahun, hanya bulan Ramadan saja. Itu pun karena diperintah oleh bos, pimpinan, dikasih daftar, pokoknya tulis hari ini baca apa. Nah, itu baru ngaji. Istidamatu tilawatihi, kontinuitas kita untuk membaca Al-Quran. Siapa yang mencintai sesuatu, man ahabba syai'an aksara min zikrihi, ya. Kalau kita memang cinta kepada sesuatu, pasti sering-sering disebut. Nah, bukti cinta kita kepada Al-Quran adalah sering-seringlah membaca. Ini baru membaca saja. Bagaimana kalau bisa memahami? Oh, itu lebih baik lagi. Ya, makanya memang, ya, tapi kadang-kadang kita juga begitu, ya. Wah, jangankan mempelajari maknanya, baca Qur'annya aja masih ikro. Baca Qur'annya masih aja kurang waktu. Wah, kalau udah begitu udah susah. Bukankah kita diberi waktu 24 jam dalam sehari? Ya. Seberat-beratnya pekerjaan berapa sih? 12 jam. Masih ada 12 jam. Dan ya, kalau sulit mendapatkan waktu, kata Nabi, cukup ya, menghatamkan Al-Quran sekali sehari sebelum tidur. Ya, pernah bertanya sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara menghatamkan Quran? Kata Nabi, bukankah surah Al-Ikhlas itu merupakan sepertiga Al-Quran? Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kau baca Al-Ikhlas 3 kali, itu sudah khatam satu Quran. Ya, jadi mentok-mentoknya itu. Ya, 3 kali sehari, 3 kali kita membaca surah Al-Ikhlas itu sama dengan seakan-akan kita khatamkan Quran. Tetapi itu jangan menjadi alasan, ya udahlah saya Al-Ikhlas aja terus, kalau perlu saya 10 kali khatam. Cuma baca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini biasanya kita baca kalau ada acara khataman Quran, ya biasanya gitu, ya, naik rumah, ada syukuran, oh kita baru dapat rezeki mobil dinas atau mobil apa itu, panggil anak-anak pesantren, ya Pak Kiai, boleh nggak anak-anak datang ke rumah untuk khataman Quran 30 juz? Oh ya, silakan, boleh. Rupa pesantren kita itu harus menyiapkan itu. Kalau bapak punya pesantren, jangan sampai diminta khataman nggak berani. Wah, nggak bisa Pak, santri kami masih begini. Benar, apapun kegiatan pesantren, kalau ada permintaan masyarakat, bergerak. Yang penting ada, yang penting difasilitasi, ya. Jangan suruh jalan sendiri, ojek sendiri, jemput, antar gitu, ya. Apalagi sekarang sudah ada online, lebih gampang. Kalau semua sudah khataman Quran, kita tidak kebagian juz, ya kan cuma 30 juz. Apalagi kalau anak-anak pesantren, biasanya kadang-kadang satu anak itu bisa pegang 2 juz itu, karena sudah lancar. Nah, kita baca itu saja, Qul huwallahu ahad, surah-surah pendek yang kita hafalkan. Ya, jadi kembali, janganlah, ya, walaupun kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, tetap kita punya program harian. Misalnya 1 hari 1 halaman, bisa itu. Kesedikitan anda apa-apa, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Itu kata pepatah, anda apa-apa. Nah, tapi kalau sudah lancar bisa one day one juz. Nah, satu hari 1 juz. Tapi kalau terasa berat, jangan, ya. Jangan kita ini kadang-kadang terlalu semangat. Jadi one day one juz, tapi berlangsung hanya 3 bulan. Setelah itu bubar kelompoknya. Kenapa? Karena pada sibuk katanya. Waduh, maaf hari ini nggak bisa. Atau diam-diam aja di grup. Jadi grup sudah di setel itu, juz 1 siapa, juz 2, itu bolong-bolong itu. Waduh, kalau begini sih nggak jadi khataman. Kalau cuma 10 peserta, repot juga baca 3 juz, kan. Jadi
Pada Nabi ditanya, amalan yang terbaik adalah adwamuha wa in qallah, rutin walaupun sedikit. Ya. Nah, setelah membacanya, wal muwazabatu ala dirasatihi, dan ya, menyempatkan diri untuk mempelajarinya, mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran itu pertama pasti adalah hurufnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan malu, jangan bimbang. Kalau belum bisa baca Quran, cari guru. Bani Umar ini menyiapkan, wajib masjid itu menyiapkan gurunya. Nanti bisa rapor sama Ustadz Sarullah, diam-diam saja, Pak Ustadz sebenarnya itu walaupun penampilan saya keren begini, tapi saya itu belum lancar ngajinya. Tidak apa-apa, cariin guru ya, tapi jangan bilang-bilang kepada jemaah yang lain. Tidak apa-apa, kita ajari, disiapkan. Jadi kenal dulu. Setelah tahu, kemudian apa? Setelah membaca Iqra, biasanya sampai Iqra 6 itu sudah boleh dikatakan mengaji. Tetapi ada tahapan lagi, namanya tahapan tahsin, tahsinul qiraah. Jadi Bapak yang sudah lancar belum tentu benar. Nah, ini hati-hati. Wah, saya sudah lancar, tidak butuh guru lagi. Coba hadapkan kepada imam kita, WA diam-diam, Pak Ustadz, nanti kalau datang sebelum ini saya mau hadapkan dulu bacaan saya, bener nggak? Nah, di sini yang banyak yang jatuh, banyak yang jatuh. Tetapi bukan berarti kita akhirnya menjadi orang yang terpuruk ya. Waduh, saya ini jadi orang terhina di dunia. Kenapa? Karena tidak tahsin. Enggak. Masih kita hanya mencari apa? Mencari fadilah. Kita mencari yang terbaik. Kenapa? Karena dunia ini adalah perlombaan. Fastabiqul khairat, itu ya. Slogannya itu, ayatnya itu, berlomba-lombalah menjadi yang terbaik. Jadi kalau teman kita itu, Bu, kalau kita sudah belajar, Bu, itu bisa tahu itu, oh ini bacaannya belum tahsin ini. Ya. Panjang pendeknya masih tukar-tukaran. Masih tukar-tukaran panjang pendek itu belum tahsin. Ya. Makharijul hurufnya belum tahsin, itu enggak apa-apa. Karena semua proses ini adalah proses pembelajaran. Wal qiyami ma'al qiyami bi adabihi, dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, perlu kita memiliki adab terhadap Al-Qur'an. Itu juga penting. Saya kadang-kadang agak risih Bapak Ibu sekalian. Di gudang bertumpuk buku-buku bekas, bertumpuk barang-barang. Ada Al-Qur'an tua yang terjepit. Ya Allah, hati-hati kita di situ. Makanya waktu kita jalan-jalan, mungkin ada Bapak Ibu yang umroh itu dibawa untuk city tour ke percetakan mushaf Al-Quran. Jadi di sana itu setiap yang sortiran yang tidak lolos sortir itu langsung ada pembakarannya, Pak, dibakar. Kita tanya, apakah dalam syariat Islam itu membakar Quran tidak menghina Al-Quran? Dia bilang, kami sudah cari cara yang terbaik untuk menghormati Al-Quran, dan hanya ini yang kami temukan, katanya, kata pegawainya di situ. Jadi yang paling aman itu dibakar. Dibakar bukan karena menghina ya, tetapi takut kalau dibuang ke tempat sampah, apalagi parah bercampur dengan barang-barang, disimpan di mana-mana kayak tadi, bisa kejepit orang belakangan, kita tidak tahu bagaimana memperlakukan. Nah, kalau sudah menjadi abu, tulisannya sudah hilang, ya itu insya Allah sudah tidak berdosa kita. Jadi seperti itu. Di rumah Al-Quran harus ada di atas. Kalau tumpukan begini, jangan Quran di atasnya ada kunci mobil. Nggak boleh. Itu tidak adab dengan Al-Quran. Jadi posisinya seperti itu. Kemudian menyentuhnya juga la yamassuhu illal mutahharun.
Al-Quran ini secara substansi dan secara fisik tidak pernah disentuh kecuali orang-orang yang bersih. Jadi enaknya juga begitu, wudu. Nah, ya, cuma sekarang ini karena Al-Quran sudah ada di HP, gimana penalitannya juga? Gimana Ustadz ini? Apa kita harus wudu juga? Ya. Jadi dulu memang pernah, misalnya kitab Al-Quran, yang mana sih sebenarnya yang benar-benar Al-Quran itu? Kalau ada terjemahannya gimana? Akhirnya waktu itu guru kita memberikan apa namanya level yang paling tinggi itu adalah yang semuanya hanya Al-Quran, tidak ada campurannya tulisan Latin. Kalau sudah ada tumpukannya misalnya tafsir, itu di bawahnya sedikit mushaf ya. Jadi ada level-levelnya begitu. Kemudian yang terakhir adalah al-amal, apa yang kita pahami dari Al-Quran amalkan. Itulah penghargaan kita kepada Al-Quran. Semakin kita mengamalkan Al-Quran, semakin kita menghormati Al-Quran, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada orang yang menghargainya. Kepada orang yang menghormati Al-Quran, Al-Quran juga akan memberikan syafaat. Makanya Bapak-Bapak, kenapa kita ada yang senang anaknya bisa menghafal Quran? Supaya nanti kebagian syafaat dari Al-Quran melalui wasilah daripada anaknya yang hafal Quran. Itu barangkali materi kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah di atas hidayah, menambahkan yang sudah ada pada kita, menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran, menambahkan pemahaman kita, mempermudah kita mempelajari Al-Quran, memperkuat cinta kita kepada Al-Quran, sehingga kita insya Allah lebih menikmati lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, dan kita bisa menjadi sumber juga dari kampanye, bukan kampanye politik, dari kampanye untuk menghidupkan, mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Insya Allah dengan segala ketekunan dan doa-doa kita, Allah mengabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.